Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, ini di hari Selasa yang pertama di tahun 2022 kita bisa bertemu di dalam majelis ilmu ya, yang semoga kita bukan hanya bertambah ilmu tapi terus membuahkan amal agar tidak jadi penggerutu ya. Sebab mungkin di antara kita 2022 ini mungkin ada yang spesial ya. Ada yang biasa-biasa saja gitu ya. Ada yang harapannya luar biasa gitu ya, gitu. Tapi berangkat dari situ, sudahkah kita menjadikan berguna di dalam waktu agar tentunya tidak menjadi orang yang tertipu. Ikhwatu fillah, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhid bab 49. Ini adalah bagian yang kedua yang merupakan penjelasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang begitu panjang ya, panjangnya itu sampai 1 halaman lebih ya gitu. Kalau saya baca bersama teks Arabnya mungkin agak bosan. Jadi nanti silahkan, kan ada kajian kitab tauhid yang lain ya, yang ngebahas Arabnya juga ya, atau apa yang membaca Arabnya juga ya gitu. Karena di sini saya lihat jamaahnya juga kalau dikasih bacaan Arab mungkin belum cocok gitu ya. Dan terpenting di sini adalah tetap mengkaji ya gitu. Daima susah gitu. Ente susah gitu ya gitu. Ente susah itu ya gitu. Asal istiqomah gitu ya gitu. Segala sesuatunya jadi mudah gitu ya, gitu. Ya betul gitu. Insya Allah gitu. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis tentang 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama penderita lepra, yang kedua orang yang kepalanya botak, dan yang ketiga orang buta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel ya, 3 orang ya. Yang satu menderita lepra ya, kulit ya. Yang kedua kepalanya botak ya gitu. Dan yang ketiga orang buta. Nah, Allah ingin menguji mereka bertiga. Maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Yang pertama, datanglah malaikat itu kepada penderita lepra dan bertanya kepadanya, apakah
sesuatu yang paling engkau inginkan? Yang jawab, rupa yang elok, kulit yang indah, dan apa yang telah menjijikan orang-orang ini hilang dari tubuhku. Jadi dia minta 3 permintaan gitu. Ya. Rupa yang elok, ya, yang indah itulah itu. Kulit yang indah dan yang menjijikannya hilang gitu. Walhasil maka diusaplah penderita lepra itu dan hilanglah penyakit yang dideritanya, serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah. Nah, itu kenikmatan yang pertama. Kemudian malaikat itu bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang kamu senangi? Jawabannya, unta. Maka diberilah ia seekor unta yang bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dapat 2 kenikmatannya, dikasih rupa yang elok ya, kulit indah gitu. Yang kedua, unta. Nah, sekarang ke orang kedua. Malaikat mendatangi orang yang kepalanya botak dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Yang menjawab, rambut yang indah. Jadi yang botak ini maksudnya sanes dicukur botak gitu ya. Tapi punya penyakit yang namanya botak gitu, maksudnya tidak tumbuh rambut gitu ya gitu. Ya. Dia ingin rambut yang indah dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikan orang-orang. Gitu ya. Nah, ini jadi kebotakan waktu itu emang menjijikan ya gitu. Kalau kebotakan zaman sekarang, ya, saya kemarin nyaman tuh ya, budak gitu ya. Botak cina. Intermezzo ya Pak. Jadi sekarang itu botak itu sebenarnya bukan hal yang menjijikan gitu ya. Kalau dulu menjijikan gitu. Mungkin ada dari kebotakan itu ada penyakitnya gitu kan, karena kan dia bukan hanya penyakit botak, mungkin ada penyakit yang lain juga ya gitu. Allah alam. Maka diusaplah kepalanya dan hilanglah penyakitnya, serta diberilah ia rambut yang indah gitu. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabannya, sapi. Maka diberilah sapi bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Itu yang kedua. Sekarang ke orang ketiga. Malaikat mendatangi orang yang buta dan bertanya kepadanya, apa yang sama ya, sesuatu yang paling kamu inginkan gitu ya. Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang kalau dia diusap, dan ketika itu penglihatannya dikembalikan oleh Allah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang kamu inginkan ya, yang kamu senangi? Jawabannya, kambing. Dikasih aja kambing yang bunting ya, kambing yang bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi dan kambing itu juga, sehingga yang pertama punya selembah unta jadi selembah ya, tadi dengan hiji enak selembah ya. Begitu juga yang sapi, begitu juga yang kambing. Kemudian datanglah malaikat itu
kepada orang yang sebelumnya menderita lepra ya, dengan menyerupai dirinya dan berkata, aku ini adalah orang yang miskin. Jadi malaikat itu menyamar ya gitu. Dia berkata, aku orang yang miskin, telah terputus segala bagiku untuk cari rezeki dalam perjalananku, sehingga tidak akan dapat melanjutkan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan Anda ini nggak apa-apa ya gitu. Jadi pakai summa ya. Kemudian dalam pertolongan Anda ini nggak apa-apa ya gitu. Jadi ini perkataan yang tidak merusak tauhid ya gitu. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok, kulit yang indah, dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Tetapi dijawab, hak-hak tanggunganku banyak gitu ya. Nah, malaikat itu yang menyerupai orang penderita lepra itu berkata kepadanya, sepertinya aku pernah mengenal Anda. Bukankah Anda ini yang dulu menderita lepra, orang-orang jijik kepada Anda, lagi pula melarat, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan Anda kekayaan? Dia malah menjawab, sungguh harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang lagi mulia dan terhormat. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jika Anda dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda dalam keadaan semula. Jadi apa? Lepra lagi gitu ya. Nah sekarang yang kepalanya botak gitu ya. Datang malaikat ya, menyerupai dirinya dan berkata kepadanya seperti yang dikatakan kepada orang yang lepra tadi gitu ya. Ditolak juga ya, sebagaimana ia telah ditolak sama yang pertama tadi ya gitu. Maka berkatalah malaikat yang menyerupai dirinya itu kepadanya, jika Anda kata dusta ya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda ke keadaan semula. Jadi botak deui gitu ya. Nah sekarang yang buta. Terakhir, malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula dan berkata kepadanya, aku adalah seorang yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga aku tidak akan dapat lagi melanjutkan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku gitu. Orang itu menjawab, sungguh aku dulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku, maka ambillah apa yang Anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah. Malaikat itu yang menyerupai orang buta berkata, peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini ya, yang tiga itu ya, diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepada Anda, maksudnya kepada orang yang mana? Yang buta, dan murka kepada orang yang dua teman Anda, yaitu yang botak dan lepra. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita dapat mengambil hikmah bagaimana kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba hendaknya direfleksikan pada yang namanya pemberian ya. Seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau itu kalau harinya itu
tidak ada yang meminta, seolah-olah kumaha gitunya gitu. Biasanya ada orang yang minta, dia seneng gitu. Tapi kalau tidak ada orang yang minta, aduh kumahanya gitu. Nah gitu. Ini nggak ada orang yang minta nih gitu. Jadi kurang bahagia gitulah gitu. Katakanlah kayak gitu ya gitu. Itu Hakim bin Hizam ya gitu. Nah, kita kebaliknya gitu. Kadang-kadang ada yang minta gitu ya, nunyunkan itulah gitu ya, ada yang nyuruhkan artos manya gitu ya. Lebih parah nyuruhkan nambut artos itu ya. Itu dibayar itu ya. Gitu. Bahkan kita menutup pintu serapat-rapatnya dari orang yang minta gitu ya, ditutup ya. Tong mentas iya mah gitulah, tong injem sih mah, tong nambut mau dibayar gitu. Ya mau dibayar sih, akhirnya menutup diri dan tidak mau dipinta gitu. Atau tuh kadang nambut lewat WA lah gitu ya. Nambut sekian lah gitu ya. Tadi jawab WA na hoream lah gitu ya, anggar sih yang ada nambutan artos wae lah gitu, anggar sih yang ada mau jawab lah, blokir sekalian lah gitu. Blok terus kalian gitu, malah di tambut lah gitu, kenalan malah dibayar gitu ya, ting biar lagi raha gitu ya. Itu di kita gitu. Telepon itu jawab soalnya gitu, nggak hafal, bisa ditambut artos tea gitu ya. Gitu. Jadi justru kita tidak bahagia ketika ada yang meminta gitu. Yang kebalikan dengan tadi sahabat Hakim bin Hizam tuh. Nah, tentunya kalau kita memahami apa yang kita dapatkan gitu ya, tadi dari hadis yang tadi itu merupakan nikmat dari Allah ya. Allah kembalikan penglihatan orang yang buta tadi gitu ya, gitu. Itu nikmat dari Allah ya gitu. Sayangnya yang dua saudaranya ya, yang botak dan lepra itu tidak sadar itu nikmat dari Allah gitu ya. Walayyazubillah. Sehingga ya apa yang ia dapatkan tidak mau disedekahkan gitu. Sedangkan orang yang buta dia mau ya, karena dia sadar gitu. Kita harus paham ya dalam surah An-Nahl ya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat itu kan dari Allah itu ya gitu. Apa yang kita dapatkan dari Allah itu ya. Apa yang hilang itu Allah tahu yang terbaik buat kita itu ya gitu. Apa yang kita khawatirkan ya Allah tahu bagaimana apa yang dijanjikan untuk kita gitu ya gitu. Itu pegang gitu ya. Ya. Kuasnya itu pegang ya. Karena nggak sedikit ya. Kita jangan salahkan si fulan atau siapalah si dia atau siapalah gitu ya. Ya kadang kita sendiri lah gitu. Kadang kita sendiri yang susah move on ketika kehilangan, ketika khawatir ya gitu. Contoh ya kekhawatiran tempat tinggal ya, sekarang kan di Mbah Malim di mana itu gang desa lah gitu ya. Terus di rel itu ya gitu itu kan apa sudah akan digusur tuh ya, di rel tuh ya gitu. Walaupun tidak
tidak banyak ya, sedikit saja ya gitu. Dan tadi saya untuk sedikit saja dengan 15 meter gitu sampai Solokan. Jadi saya pulang tuh dari Tarki gitu ya, ngelewatin rumah-rumah ya. Saya lihat tuh orang-orang tuh sudah pada ngosongin rumah gitu ya gitu. Ada yang dibangun sebagian, ada yang dikosongin, ada yang dihancurin sekalian lah gitu gitu. Ada yang mau dijual dan sebagainya gitu ya gitu. Nah, dari situ kita harus sadar bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat yang kehilangan tempat tinggal gitu ya gitu. Ya. Jadi kita jangan berkecil hati ya, orang yang kehilangan tempat tinggal jangan berkecil hati ya. Di gang desa juga kan sudah ya gitu, di gang desa sudah dilakukan ya. Nah makanya jangan berkecil hati atau dibongkar. Gang desa itu garmen, nah itu nantinya pasti Allah ganti. Ah ya desanya. Jadi nanti Allah akan ganti ya gitu dengan yang lebih baik. Siapa tahu dapat tempat tinggal di sana atau di mana gitu ya gitu. Ya Allah tidak akan menyanyiakan kebaikan hambanya ya. Kita harus yakin itu ya gitu. Nah itulah tentunya kadang bingung katanya, Pak, pada pindah ke mana? Tak hafal gitu. Ya aya cenah si bapak eta, si bapak nu di mana eta teh di Kircon cenah bade ka Jawa deui. Tapi tungtungna ge da bingung keneh gitu ya gitu. Ya tentunya akhirnya bagaimana pasti seseorang itu susah move on lah gitu dari hal seperti itu ya gitu. Ya bukan hanya orang itu saja, kadang kita juga kehilangan sedikit lah gitu atau khawatir sedikit lah gitu ya gitu. Ya walaupun juga kadang memang akibatnya lebih besar gitu ya gitu ketika kehilangan itu ya gitu. Ya contohlah seseorang yang punya proyek lah gitu, proyek madrasah tiba-tiba emang harus digusur tuh ya. Akhirnya kan akibatnya kan bagaimana kan, madrasah itu sudah saya bikin tuh ya gitu. Sudah saya bina gitu ya. Ternyata harus digusur juga tuh ya. Nah, itulah akibatnya kan besar tuh ya gitu. Dan dia bingung mau bikin madrasah di mana. Murid-muridnya pada hilang dan sebagainya gitu ya gitu. Nah, itu. Atau orang yang punya proyek pabrik gitu kan, nantinya harus digusur juga. Padahal penghidupannya dari pabrik itu dan sebagainya. Aduh, kebayang ya. Tapi disitulah nanti Allah akan siapkan hikmah ya. Hikmah itu ya tidak akan Allah berikan saat ini ya. Mungkin saat-saat nanti ya ke belakang itu baru kita tahu gitu ya, kenapa gitu ya gitu. Ya. Kan di rel itu kan suka banyak yang mabok dan sebagainya ya. Yang mudah-mudahan mungkin ada hikmahnya juga, yang mabok juga jadi parindah ke mana gitu lah. Kalau tidak berhenti lah gitu. Berhenti daripada maboknya itu ya gitu. Gitu. Artinya ada hikmahnya itu sendiri gitu ya. Ya menghilangkan kemaksiatan itu kadang-kadang ada tata caranya gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hikmahnya itu ya gitu. Ya. Kadang nggak sadar kita ya gitu. Ya saya pas ngisi dari mana itu Al-Ikhlas itu juga Allah alam tuh ya. Apakah digusur atau enggak itu ya Al-Ikhlas tuh ya. Sudah beres dari situ saya ngeliat orang-orang yang mabok gitu ya dengan botol-botol dan sebagainya gitu ya gitu. Nah ini piluan tuh ya. Nah itu ya gitu. Ternyata masih ada di Kirson itu yang mabok ya gitu. Yang begal dan seterusnya tuh ya. Nah disitulah kalau saja kita berharap ya dengan penggusuran ini bisa jadi mungkin parindah gitu ya. Jadi kan tidak ada di Kirson nya, alhamdulillah gitu. Kalau saja seperti itu ya, kalau tidak bertobatlah gitu ya gitu. Walaupun emang yang namanya tobat dari maksiat itu emang berat ya gitu.
Dari situlah bagaimana hikmah lain juga nanti akan kita dapatkan ya gitu. Boleh jadi nanti orang yang punya proyek pabrik atau madrasah dan sebagainya ketika digusur, wah dia dapat lagi nanti tempat yang baru, bisa lebih besar lagi, bisa lebih berkembang lagi gitu ya, gitu, bisa lebih maju lagi. Itu pasti ada saja gitu ya gitu. Atau bisa jadi Allah ganti di akhirat gitu ya gitu. Nah itu ya gitu. Nah itu saja. Jadi berkembang bagaimana hikmahnya sampai bahwa orang yang buta itu Allah ridho ya padanya karena dia senang memberi. Nah itu ya gitu. Maka tentunya kita harus benar-benar tumbuhkan diri kita itu senang memberi ya gitu ya, bukan senang diberi ya gitu. Bukan senang meminjam ya gitu ya, tapi senang memberi gitu ya. Agar Allah ridho terhadap kita ya. Segitu saja dahulu. Barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjut tentang akhlak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qul lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.